Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Akhirnya Berjumpa lagi. ya sudahlah. Ini. Ya, terusin ya. Langsung. Oke. Langsung. Hari ini Bu Akmarina akan menjelaskan mengenai materi untuk UPW. Ya, tematik UPW Materi nerusin. tematik. Oh iya, materi tematik dari terusan yang minggu lalu. Yes. Tentang candi. Candi. Oke, jadi sekarang mau ngejelasin apanya? Tentang perbedaan langgam candi Jawa Tengah Jawa Timur, terus relief-reliefnya mungkin ya. Tapi nggak dijelasin ceritanya, cuman kayak ngeliatin reliefnya aja sih. Terus apa tuh namanya, 3 candi yang jadi ini sih destinasi wisata, Candi Prambanan, Borobudur, sama Ratu Boko. Ratu Boko tuh sebenarnya nggak terlalu terkenal mungkin ya. Sejak ADC mungkin tuh sejak ADC 2 tuh dia jadi rada lumayan hype gitu kan. Sebelum itu kayaknya belum ya. Iya. Kayak gitu. Tapi favorit nggak sih, suka nggak sih di sini? Di sana? Suka, tapi jangan siang-siang. Aduh, panas banget. Panas. Aku 2 kali ke sana selalu siang loh. Gila, panas banget. Kalau mau sore atau pas sunset ya. Itu Bagus di situ. spot sunset Iya. terbaik Jogja loh, Ratu Boko itu. Oke, langsung Oke. aja kali ya. Silakan. Terima kasih loh. Penyerahan Penyerahan mic headset sebenarnya. Oke, silakan Bu Akmarina. Ya, kita terusin ya. Minggu kemarin kan udah tentang teori-teori masuknya, terus tingkatan candi ya, udah tentang tingkatan candi. Sendiri aja deh. Ya, tingkatan candi. Sekarang kita masuk ke perbedaan langgam candi Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau candi Jawa Tengah kan ya familiar lah, kayak Borobudur. Ya kayak Borobudur, Prambanan, candi-candi Dieng ya enggak. Terus kalau candi Jawa Timur tuh ada candi Tikus, terus ada candi Singosari kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau apa ya, kalau candi Jawa Timur juga sebenarnya kita nggak terlalu familiar karena baru kesana ke Bajang Ratu ya, sama Iya. Candi Tikus ya. Dan sebenarnya Baru itu aja sih. Bajang Ratu juga kan sebenarnya bukan candi tapi gapura ya. Iya, Dan gapura Majapahit gitu. Kalau Candi Tikus kan itu sebenarnya pentirtaan, tempat mandi ya, tempat mandi kayak gitu, tempat mandi. para bidadari. Iya. Para ratu ya. Ratu ya, pada permaisuri. Kalau bidadari itu legenda siapa sih? Jaka Tarub ya. Jaka Tarub, Seven Wonders webtoon. Udah lama banget nggak baca itu, ya ampun. Oke, langsung aja kan. Perbedaan langgam candi Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, ini Ibu ngambilnya dari buku Pak Sukmono ya, Sejarah Pengantar Kebudayaan Indonesia 2 ya, mengenai perbedaan langgam candi. Langgam tuh apa sih? Langgam tuh apa ya? Mungkin dari bentuk letaknya, terus reliefnya kayak gitu, posisinya juga menghadap mananya, itu perbedaannya kayak gitu. Nah, mungkin bisa dibaca ya di atas di PowerPoint-nya, ada langgam Jawa Tengah, langgam Jawa Timur. Nah, di sini nanti ada candinya juga kita bisa lihat. Nah, langgam Jawa Tengah itu bentuk bangunannya tambun besar, bulat-bulat gitu. Tambun tuh bulat. Iya, bulat seperti bola pipa. Maaf ya. Ya, tambun, terus atapnya nyata berundak-undak, bertingkat-tingkat kayak satu tak gitu ya, berundak-undak kayak gitu. Terus puncaknya berbentuk ratna atau stupa. Nanti kita lihat stupa Borobudur yang sangat merepresentasikan langgam Jawa Tengah gitu ya. Terus gawang pintu dan relungnya berhiasan kalamakara. Nanti Ibu liatin juga kalamakara tuh kayak gimana, karena kalau misalnya cuman kalamakara tapi nggak tahu bentuknya juga bingung gitu ya. Nah, terus reliefnya timbul agak tinggi dan lukisannya naturalis ya. Lukisan naturalis itu lukisan ekspresif yang dia tuh seperti bentuk nyata. Jadi kalau misalnya apel ya bentuknya kayak apel, ukirannya gitu. kayak gitu, Reliefnya ya. reliefnya. Kalau manusia ya kayak manusia kayak gitu, kayak kapal. Kalau misalnya bentuk kapal ya benar-benar kayak kapal. Karena ada lukisan-lukisan yang kayak dia kapal tapi bentuknya nggak realistis gitu ya. Kalau di candi tuh relief tuh di mana, Bu? Di tembok, Di dindingnya. di batunya, di dindingnya gitu. Ya nanti ada ininya, gambar-gambarnya. Terus di sini letak candinya di tengah halaman. Jadi kita nggak terlalu jauh masuk ke dalam, ya udah ketemu candi utamanya gitu. Nanti kita lihat Candi Prambanan ya. Bagaimana letak Candi Prambanan. Terus kebanyakan yang menghadap ke arah timur. Ya, ke arah timur.
Berarti nanti dia tuh menghadapnya ke Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, ya itu ya, gunung-gunung di Jogja gitu. Karena kalau ngomongin candi pasti kita harus ngomongin gunung-gunung yang ada di situ sebenarnya. Berkaitan ya? Berkaitan karena kan kenapa candi itu dibuat supaya apa ya namanya merepresentasikan alam para dewa. Nah, kalau alam para dewa itu kan kalau representasinya agama Hindu itu Gunung Semeru, Gunung Mahameru. Gitu. Nah, jadi pasti si candi itu akan menghadap ke arah gunung yang ada di situ karena gunung tempat suci gitu para dewa. Nah, kebanyakan terbuat dari batu andesit atau batu kali atau batu sungai gitu ya. Nah, batu sungai. Jadi kalau misalnya mau ke Borobudur ke Borobudur terutama ya, itu kan banyak kali-kali di situ. Nah, kalau misalnya udah apa namanya? Udah ketemu kali, oh berarti Borobudur udah deket gitu aja sih sebenarnya ngelihatnya. Kalau naik mobil ketemu kali nggak? Ada kan sebelah kiri. Aduh, itu Langgam Jawa Tengah. Kalau Langgam Jawa Timur ya sebenarnya kebalikannya aja ya. Kalau Jawa Tengah bentuknya Tambun, kalau Jawa Timur bentuknya ramping kayak gitu. Tapi ini jangan disamaratakan semua kayak gitu, enggak ya? Iya benar. Nah, ini yang suka kadang-kadang bikin apa ya namanya? Karena Prambanan juga agak ramping kan? Iya, Prambanan tuh Lebih ramping. ramping dibanding Borobudur. Iya gitu. Ini hanya mayoritasnya aja sebenarnya, kebanyakannya gitu. Dan bukan berarti Langgam Jawa Tengah Hindu, Langgam Jawa Timur Buddha, nggak kayak gitu ya. Nah itu. Jadi ini kebanyakannya seperti itu bentuknya, hanya untuk membedakan aja gitu ya. Nah terus atapnya merupakan perpaduan tingkatan. Nanti yang puncaknya berbentuk kubus, nanti diliatin ada gambarnya ya. Puncaknya berbentuk kubus. Lalu makara nggak ada. Bajang Ratu gitu ya. Kayak Bajang Ratu kan bentuknya atasnya kubus, kotak kan. Nah, kayak gitu. Ada makara, makaranya nggak ada, cuman ada kalanya doang. Nanti diliatin kala makara seperti apa ya. Terus reliefnya timbul sedikit dan lukisannya simbol menyerupai wayang kulit. Nah, jadi kalau misalnya yang di Jawa Tengah itu gambarnya realistis gitu ya, nyata, naturalis itu, kalau yang di Jawa Timur itu gambarnya lebih ke tokoh-tokoh pewayangan. Kayak di Candi Panataran itu kan gambarnya wayang semua itu. Tentang cerita Ramayana gitu, Sinta, Rama, Hanoman ya. Kerau putih. Nah ini kalau yang Jawa Timur letak candinya di belakang halaman ya, jadi candi utamanya di belakang, di depannya candi-candi perwara atau perwira, candi-candi penjaga kayak gitu ya. Dan kebanyakan menghadap ke arah barat, ke gunung Kelut ya, ke gunung Kelut yang meletus itu. Nah terus kebanyakan terbuat dari batu bata. Nah ini sebenarnya kalau sudah terbuat dari batu bata ya nggak, Bajang Ratu batu bata kan, terus Candi Tikus ada batu batanya. Nah, merah ya dia, merah. Sebenarnya itu memperlihatkan apa, teknologi kan batu bata mah dibuat ya nggak, berarti dia sudah bisa membuat teknologi batu bata gitu kan, dicetak kayak gitu, berarti kan pola pikirnya sudah lebih tinggi di situ. Nah sekarang kita lihat contoh langgam. Nah ini sumbernya ya, Sukmono di Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Nah ini Candi Singosari, lihat tuh bentuk atapnya kubus, berarti di Jawa Timur ya, di Malang. Nah kayak gini bentuknya. Ini kan batu batanya juga cuma sedikit tuh ya, ada beberapa doang. Nah jadi tadi yang ibu bilang nggak semua seperti itu ya, ada satu ciri aja, misalnya kayak ini bentuknya kubus, oh berarti ini Langgam Jawa Timur kayak gitu. Jadi nggak semua ciri itu harus ada di dalam candi itu. Betul. Jadi kalau misalnya satu ciri aja itu udah merepresentasikan langgam itu. Betul. Terus kalau misalnya mungkin dilihat lebih dekat lagi, reliefnya juga nggak terlalu timbul ya, nggak? Iya. Kelihatannya kayak gitu, reliefnya nggak terlalu timbul. Ini Candi Singosari yang di Malang ya, Jawa Timur. Nah kita lihat ini Candi Pelaosan di Klaten, Jawa Tengah. Nah lihat bentuk atapnya stupa, berarti Langgam Jawa Tengah kan, batunya batu andesit kayak gitu ya. Nah itu bentuk ada kala makaranya juga kayaknya di depannya itu gitu. Nah itu bentuk-bentuk candi Langgam Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin tambahan dikit juga ya mengenai Jawa Tengah aja, sebenarnya langgamnya dibagi dua lagi nanti. Ada Candi Jawa Tengah Utara, Candi Jawa Tengah bagian selatan. Sebenarnya memperlihatkan bentuk pemerintahan di situ sebenarnya.
bentuk pemerintahan si dinasti pembuatnya. Yang Jawa Timur juga sebenarnya memperlihatkan bentuk pemerintahan. Kayak misalnya Candi Jawa Tengah Selatan tuh kayak Borobudur, Prambanan gitu kan. Bentuknya tuh dia sangat bentuknya tuh dia sangat tertata dengan rapi gitu kan. Nah, ada nggak sih? Mana ya? Bentar. Oh, kok langgam lagi? Nah, nggak jadi, bentar ya. Nanti aja kali ya bedanya Jawa Tengah Jawa Timur biar ngeliatin Prambanan dulu gitu ya. Nah, next dulu ya ke slide selanjutnya. Nah, ini secara nyatanya lah ya, secara gambarnya kalau Candi Jawa Tengah, nah seperti itu ya. Seperti gambar yang di atas, dia lebih lebar bentuknya gitu kan, ada stupa-stupanya juga. Candi Jawa Timur kayak gitu, dia lebih ramping, makin lama makin ke atas makin ramping, terus bentuknya di atasnya kubus, kotak gitu ya. Nah, Candi Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini Kalamakara yang serem. Kalau kalian lihat suka yang di candi itu suka ada ukiran itu pasti gede soalnya banget, kan soalnya dia Kalamakaranya gede banget. Soalnya kan dia penjaga. Gitu. Ya kan dia penjaga. Kan kalau di dalam candi yang Ibu jelasin minggu kemarin, candi Hindu itu kan kebanyakan candi pendarmaan ya. Candi tempat di mana raja didarmakan ketika meninggal gitu. Nah, di dalamnya itu pasti bakal ada arca-arca perwujudan. Maksudnya patung-patung, misalnya patung dewa Siwa tapi diwujudkan seperti raja kayak gitu. Nah, itu harus dijaga. Nah, jaganya yang dijaga bisa sama Kalamakara ini, bisa sama Dwarapala juga. Dwarapala tuh yang apa ya? Dwarapala tuh artinya monster sih, gede gitu. Oh, lebih gede dari yang Kalamakara ini. Iya, biasanya dia di depan lagi. Kalau di Candi Panataran tuh depannya ada Dwarapala dulu. Gitu. Ya, gitu. Keren. Keren ya. Enggak sih, bagus ya. Keren. Ibu aja tuh maksudnya karena belajar candi tuh perlu dalam banget ya. Betul. Maksudnya maknanya tuh bener-bener dalam gitu maksudnya. Jadi yang mungkin kalian juga ngerasa jadinya ketika ngedengerin pembuatan candi dan yang lainnya itu lebih ke kayak amazed gitu. Jadi kayak betul. wah, keren banget ya, mereka memikirkan sampai sedetail itu gitu loh. Terus dari pembuatannya, dari kekuatannya, mereka tuh memikirkan sampai ke titik itu, dari arahnya, dari posisinya, dari segala instrumen di dalamnya, mereka tuh memikirkan sampai sedetail itu gitu. Iya, tapi kita sampai sekarang nggak pernah ngelihat desain aslinya ya nggak? Iya. Bisa jadi itu tuh cuman kayak coret-coretan di tanah ya nggak? Kayak pakai kayu dicoret, oh ini gini nih caranya, gini-gini terus jadi bangunan candi. Keren banget gak sih? Iya, keren banget gitu. Dengan teknologi yang terbatas saat itu ya. Betul. Iya. Makanya aku kemarin bilang ini bisa menjadi salah satu kebanggaan buat kita supaya nggak malu jadi Indonesia gitu. Iya, benar sih. Ya nggak? Benar. Makanya ya salah satu buktinya juga Borobudur juga pernah menjadi 7 keajaiban dunia ya, The Seven Heritage. Walaupun sekarang memang udah enggak. Iya, udah terlalu banyak ya kalau nggak rubuh sih ya. Iya, sebenarnya. Udah lama banget soalnya. Wajar lah ya. Nah, itu. Nah, ini Kalamakara biasanya ada di depan candi di Candi Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Terus kita lihat lagi. Nah, ini relief naturalis tuh kayak gini tuh. Tuh, dia timbul banget kan? Dia timbul banget relief Jawa Tengah naturalis ya. Ini adegan cerita Ramayana dari Candi Prambanan. Jadi bentuk manusia benar-benar bentuk manusia gitu. Bentuk bener-bener fisiknya natural, manusia ya manusia gitu. Iya, dari bentuk fisiknya terlihat walaupun memang ada kayak beberapa kayak ini nih ya, nih. Nah, itu kan karena memang candi itu kan tempat tadi dewa-dewa itu kan, tempat para dewa kan ada bangunan hewan-hewan ajaib ya salah satunya. Nah, ini mungkin dipresentasikannya di sini kayak gitu. Cerita Ramayana, Rama sedang melawan Kurawa kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang Panataran kayak gini. Panataran. Maaf ya, Candi Jawa Timur taunya cuma Panataran doang. Gara-gara pernah webinar itu. Ya. Lalu Jawa Timur kayak gini. Nah, itu kan sangat terlihat wayangnya. Ya. Dan dia tidak terlalu realistis. Dan biasanya dia tuh nggak simetris ya. Nah, nggak simetris kayak gitu. Nah, ini bentuk candinya kayak gini. Kalau bentuk reliefnya kayak gini, ukirannya. Kayak gitu, bagus banget. Banyak kalau belajar candi, ngeliat candi itu aku selalu amazed gitu loh, ya Allah gitu kan bisa. Dan aku ini lagi amazed gitu. Sebenarnya nggak bisa ngomong gitu kayak keren banget gitu. Iya, ini sampai sedetail itu ya. Maksudnya apakah pada saat kalau sekarang kita kalau ada orang ngukir mungkin kayaknya biasa aja gitu, karena emang udah ada ilmunya ya. Udah ada ilmunya, teknologinya pun ada.
emas sih pasti, cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan abad ke-7, abad ke-8, 10, 11 kayaknya ini kayak ngukir batu dengan alat sederhana. iya. Itu kan caranya digambar dulu di batu, dikikir dulu di batu, langsung sekali jadi gitu kan. Langsung direliefkin tak gitu. Wah, hebat banget sih pasti kayaknya. Iya, coba. Kayak sehebat apa ya itu orang gitu ya. Iya, itu belum ada pendidikannya dulu. Iya loh, Tapi sudah sedetail ini, udah naturalis sekali. Ya. Naturalis sekali. Bahkan aliran seni lukis naturalis aja belum ada pada saat ini. Udah ada belum sih? Belum ya kayaknya ya. Naturalis itu setelah Renaissance ya. Iya, benar gitu. Ini udah naturalis banget. Kalau misalnya kita belajar seni lukis gitu ya. Nah, sejarah seni lukis. Nah, sekarang kita ke salah satu candi yang menjadi pusat salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal ya. Nah, ini Jawa Tengah banget, terlihat dari stupa-stupa ya. Walaupun ini candi Hindu. Ya, uniknya Prambanan kayak gitu, ini candi Hindu tapi dia ada stupa. Yang biasanya ada di candi Buddha gitu. Berarti memperlihatkan apa? Memperlihatkan adanya toleransi beragama antara Hindu sama Buddha. Wow, keren. Kayak gitu. Ya kan, toleransi beragama antara Hindu sama Buddha. Ini dibuat sama dinasti Sanjaya ya. Sama tapi sebenarnya masih kontroversial sih, bukan kontroversial, masih belum dipastikan bahwa apakah Rakai Pikatan yang buat atau bukan. Tapi ya sampai sejauh ini masih Rakai Pikatan lah yang katakan membuat. Iya, katakan membuat kayak gitu, dinasti Sanjaya kayak gitu ya. Dan ini Candi Prambanan, dan sebenarnya kalau misalnya nanti kalian ke turis ya, kalian bisa ceritain legendanya Roro Jonggrang. Ini kan Candi Roro Jonggrang namanya. Benar-benar. Ya, ceritanya tentang apa Candi Roro Jonggrang itu? Yang Bandung Mudowoso tuh mau memperistri Roro Jonggrang yang sangat cantik kayak gitu kan. Tapi Roro Jonggrang ya, sama Roro Jonggrangnya dikasih syarat suruh bangun 1000 candi sampai sebelum ayam berkokok ya kan. Iya, ayam berkokok. Nah, sebelum ayam berkokok kayak gitu. Tapi karena sebenarnya si Roro Jonggrang ini nggak terlalu suka sama Bandung Mudowoso karena ya secara fisik dia kurang menarik kalau Bandung Mudowoso ya. Nah, akhirnya si Roro Jonggrang tuh nyuruh rakyat sekitar situ supaya ayam-ayamnya suruh berkokok dong kayak gitu. Padahal belum pagi. Akhirnya berkokok lah si Bandung Mudowoso, tinggal satu lagi kan? Iya, tinggal satu lagi ya. Akhirnya gara-gara dia kesel, dia mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi ke-1000, arca ke-1000. Itu legendanya, itu legenda ya. Terus, Roro Jonggrang itu ada yang di dalam candi. Iya, ada dalam candinya karena itu perwujudan, arca perwujudan juga kayak gitu. Nah, itu bisa diceritakan kalau di Prambanan kayak gitu ya mengenai Roro Jonggrang itu. Nah, sekarang kita lihat letaknya Prambanan. Nah, kayak gini nih. Ya, letaknya Prambanan itu ada candi-candi perwaranya. Nah, ini kan 1000 ya banyak ya, nggak 1000 juga. Dari candi perwara, ini candi utamanya di tengahnya. Nah, ini candi utama. Berarti memperlihatkan apa? Ini jenis candi Jawa Tengah bagian selatan yang memperlihatkan pemerintahan yang feodal. Ya, memperlihatkan pemerintahan yang feodal, pemerintahan yang sangat saklek. Maksudnya, ya udah kalau misalnya raja bilang A ya A, perwaranya harus ngikutin, perwiranya harus ngikutin. Dan dijaga oleh para perwara-perwaranya. Candi perwara, candi-candi itu kayak penjaganya gitu ya. Candi perwara namanya, candi penjaga lah gitu. Yang menjaga si candi utama. Nah, ibu nggak nyantumin yang candi di Jawa Tengah bagian utara ya. Tapi kalian kalau candi Jawa Tengah bagian utara tuh Candi Dieng. Candi Dieng tuh kan kayak dia di mana aja gitu ya. Di mana aja, berarti memperlihatkan pemerintahan yang dia pemerintahan pusatnya nggak terlalu kuat. Berarti sudah demokratis. Gitu, sudah demokratis, setiap negara bagiannya punya kekuatan masing-masing, makanya bentuknya nggak beraturan. Kalau candi Jawa Tengah bagian utara Candi Dieng yang namanya kebanyakan nama-nama pewayangan tuh Bima, Arjuna kayak gitu ya, kayak gitu. Sampai jumpa di part 2. Dadah. Cukupkan dulu ya. Dadah. Oke, cut.